Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Misbahul Munir dari program studi pendidikan guru Sekolah Dasar Unu Lampung. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar bersama dan mengeksplorasi ilmu pengetahuan alam, dan materi yang akan saya angkat adalah bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Pernahkah kalian berpikir bagaimana pohon yang tinggi besar bisa tetap berdiri kokoh meskipun diterjang angin? Ternyata ada rahasianya loh di balik bagian-bagian dari tubuhnya. Mari kita bedah bersama struktur dan fungsi yang luar biasa dari tumbuhan dalam petualangan sains kali ini. Tumbuhan pada umumnya memiliki beberapa bagian-bagian tertentu. Berikut ini adalah bagian-bagian. Ada akar, batang, daun, bunga, dan buah. Untuk pembahasan pertama, kita akan membahas yang paling bawah, yaitu adalah akar. Akar sendiri ada dua macam, yaitu akar serabut dan akar tunggang. Untuk akar serabut, yaitu akar dari tumbuhan yang bijinya berkeping satu. Semua bagian akar yang keluar dari pangkal batang. Ukuran bagian pangkal dan ujung akar hampir sama. Contoh akar serabut itu seperti pohon kelapa dan pohon pepaya. Kemudian untuk akar tunggang, yaitu akar dari tumbuhan yang bijinya berkeping dua. Akar tunggang memiliki akar pokok di tengah, kemudian akar pokok itu bercabang-cabang sehingga menjadi akar-akar yang lebih kecil. Contoh akar tunggang seperti pohon mangga, pohon jeruk, dan lain-lain. Kemudian fungsi akar, yaitu menyerap air dan zat hara, kemudian menunjang berdirinya tumbuhan, serta untuk menyimpan cadangan makanan. Jadi fungsi akar itu sangat penting. Salah satunya adalah mencegah terjadinya banjir. Seperti yang kita ketahui beberapa waktu yang lalu, terdapat bencana banjir bandang di wilayah Sumatera Utara dan Aceh. Ternyata salah satu penyebabnya adalah karena adanya penebangan hutan secara liar. Karena hutan merupakan ekosistem yang kompleks dengan keanekaragaman hayati yang tinggi dan berlapis, sehingga hutan itu bertindak sebagai sistem hidrologi alami yang sangat efisien. Secara ilmiah, proses pencegahan banjir oleh tumbuhan terjadi beberapa mekanisme. Pertama, daun dan ranting pohon menangkap tetesan air hujan sebelum air hujan itu mencapai tanah. Ini memecah energi kinetik air sehingga air tidak langsung menghantam tanah yang bisa menyebabkan pemadatan dari tanah tersebut. Kemudian yang kedua, akar pohon menciptakan ruang pori di dalam tanah. Hal ini memungkinkan air untuk meresap ke dalam tanah atau biasa kita sebut dengan infiltrasi hingga 70 kali lebih cepat dibandingkan lahan terbuka. Kemudian yang ketiga, lapisan serasa. Apa sih lapisan serasa itu? Yaitu daun kering yang membusuk di tanah sehingga dapat menyerap air seperti spons, menahan volume air agar tidak langsung mengalir ke permukaan. Kemudian yang keempat, tumbuhan mengembalikan sebagian air ke atmosfer melalui penguapan dari daun atau biasa kita sebut dengan fotosintesis, sehingga mengurangi jumlah air yang harus dikelola oleh sungai. Kemudian bagian yang kedua adalah batang. Batang pada tanaman itu tempat tumbuhnya ranting. Batang itu memiliki struktur yang kompleks daripada akar tumbuhan karena memiliki antar ruas. Batang pada tumbuhan tidak semuanya sama. Terdapat beberapa jenis batang, antara lain yaitu batang berkayu, batang rumput, dan batang basah. Batang berkayu itu apa sih? Yaitu batang tumbuhan yang terdiri dari kayu, misalnya batang dari pohon mangga. Kemudian batang rumput, yaitu batang tumbuhan yang berruas-ruas dan berongga, misalnya batang padi dan batang rumput. Kemudian batang basah, yaitu batang tumbuhan yang lunak dan berair, misalnya batang tanaman bayam, kangkung, dan lain-lain. Kemudian bagian tumbuhan yang berikutnya adalah daun. Daun adalah bagian tumbuhan yang tumbuh pada batang. Daun adalah bagian tumbuhan yang memiliki peran penting. Pada daun berwarna hijau terdapat zat
klorofil yang merupakan salah satu bahan yang dibutuhkan pada proses fotosintesis. Berdasarkan susunan tulang daunnya, itu ada 4 jenis tulang daun, yaitu tulang daun menyirip, kemudian daun menjari, daun melengkung, dan daun sejajar. Untuk daun menyirip, bentuknya itu seperti sirip ikan. Nah, contohnya seperti daun mangga, daun jambu, dan daun nangka. Kemudian daun bertulang menjari, bentuknya seperti jari-jari tangan. Contohnya seperti daun pepaya, daun singkong, dan daun kapas. Kemudian untuk daun bertulang melengkung, bentuknya berupa garis-garis melengkung. Contohnya seperti daun genjer. Kemudian ada daun bertulang sejajar, bentuknya berupa garis-garis sejajar. Contohnya seperti daun padi dan daun jagung. Bagian tumbuhan yang berikutnya adalah bunga. Bunga merupakan tempat terjadinya perkembangbiakan secara generatif pada tumbuhan. Bunga sempurna terdiri dari bagian-bagian sebagai berikut. Yang pertama ada tangkai bunga, yaitu bagian yang menghubungkan antara batang dengan bunga. Kemudian ada kelopak bunga, yaitu bagian yang gunanya untuk melindungi ketika bunga masih kuncup. Kelopak bunga berwarna hijau, bentuknya menyerupai daun. Kelopak bunga akan membelah bila bunga itu mekar. Kemudian ada mahkota bunga, yaitu bagian bunga yang indah. Mahkota biasanya bentuknya menarik dan berwarna-warni. Mahkota bunga berguna untuk menarik perhatian serangga. Kemudian benang sari, yaitu alat kelamin jantan bunga, berguna sebagai alat perkembangbiakan. Kemudian ada putik, yaitu alat kelamin betina bunga, berguna sebagai alat perkembangbiakan. Kemudian bagian yang terakhir adalah buah, yaitu merupakan cadangan makanan yang dihasilkan oleh sebuah tanaman yang dapat dinikmati oleh makhluk hidup lain. Buah merupakan hasil selanjutnya dari proses penyerbukan pada bunga. Oke, terima kasih sudah mengikuti sampai akhir. Sekian pembelajaran kita kali ini. Saya Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.